Dalam teori bilangan, kita biasanya tertarik pada bilangan bulat Z. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita mengambil sebuah persoalan, yaitu sebuah boneka dijual seharga $7 dan mainan kereta api seharga $18. Sebuah toko mainan menjual 25 boneka dan mainan kereta dengan total harga $208. Berapa banyak boneka dan mainan kereta api? Solusinya, misalnya X adalah banyaknya boneka dan Y banyaknya mainan kereta api. Maka, kita memiliki dua persamaan dengan dua peubah yang belum diketahui nilainya. Persamaan pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 25, dan persamaan kedua yaitu 7X ditambah 18Y sama dengan 208. Supaya lebih mudah, kita ubah persamaan 1 menjadi X sama dengan 25 dikurang Y. Lalu, kita masukkan nilai X ke persamaan kedua, menjadi 7 dikali 25 dikurang Y ditambah 18Y sama dengan 208. 175 dikurang 7Y ditambah 18Y sama dengan 208. Jadi, min 7Y ditambah 18Y sama dengan 208 dikurang 175. 11Y sama dengan 33, menjadi Y sama dengan 3. Lalu, kita masukkan Y sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan semula dan didapatkan X sama dengan 22. Jadi, dapat dengan mudah kita memeriksa kebenaran nilai tersebut dalam kedua persamaan tersebut. Pertama, sistem persamaan linear. Misalnya, sebuah boneka seharga $7 dan mainan kereta api seharga $18. Sebuah toko menerima $208. Dari hasil penjualan tersebut, berapa banyaknya boneka dan mainan kereta api yang dijual? Kita ambil sebuah persamaan 7X ditambah 18Y sama dengan 208 sebagai persamaan ketiga. Sekarang kita mulai dengan mengubah bentuk persamaan ketiga, yaitu 7X sama dengan 208 dikurang 18Y. X sama dengan 208 dikurang 18Y per 7. X sama dengan 29 dikurang 2Y ditambah 5 dikurang 4Y per 7. Karena Y adalah sebuah bilangan bulat, jadi pastilah nilai 29 dikurang 2Y dan 5 dikurang 4Y per 7 juga adalah bilangan bulat. Misalnya, kita sebut 5 kurang 4Y per 7 dengan A, sehingga menghasilkan persamaan A sama dengan 5 dikurang 4Y per 7. 7A sama dengan 5 per 4Y. 4Y sama dengan 5 kurang 7A. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 5 dikurang 7A per 4. Kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 1 dikurang A ditambah 1 dikurang 3A per 4. Sekarang, persamaan lebih terlihat sederhana karena pembaginya menjadi lebih kecil. Pembagi semula 4 dan kini menjadi 7. Kita tahu bahwa A adalah bilangan bulat dan 1 kurang A pastilah juga bilangan bulat. Sehingga 1 dikurang 3A per 4 juga bilangan bulat. Dan kita sebut dengan B. Sekarang, kita ulangi lagi langkah di atas untuk B. B sama dengan 1 dikurang 3A per 4. Menjadi 4B sama dengan 1 dikurang 3A. 3A sama dengan 1 dikurang 4B. A sama dengan 1 dikurang 4B per 3. Jadi, A sama dengan min B ditambah 1 dikurang B per 3. 1 kurang B per 3 adalah bilangan bulat kita namai dengan C. Kita masukkan persamaan B ke persamaan yang telah kita dapat. Jadi, A sama dengan 1 dikurang 4B per 3 sama dengan 1 dikurang 4 dikali 1 dikurang 3C per 3 sama dengan 1 sama dengan min 3 ditambah 12C sama dengan per 3 sama dengan min 1 ditambah 4C, yaitu persamaan keempat. Masukkan A untuk mendapatkan Y.
Y sama dengan 5 dikurang 7A per 4 sama dengan 5 dikurang 7 dikali min 1 ditambah 4C per 4. Sama dengan 12 dikurang 28C per 4. Menjadi 3 dikurang 77C. Yaitu persamaan kelima. Oke, dalam persamaan 3, untuk mendapatkan X sehingga X sama dengan 22 ditambah 18C, Y sama dengan 3 dikurang 7C. 2. Persamaan Diophantine linear. Persamaan Diophantine adalah sebuah persamaan akar-akarnya haruslah bilangan bulat. Semua koefisien pengubahnya adalah bilangan bulat. Persamaan 7X sama dengan 18Y sama dengan 208. Jika hanya dibutuhkan akar yang merupakan bilangan bulat dalam kurung boleh positif atau negatif, maka persamaan X sama dengan 22 ditambah 18C dan Y sama dengan 3 dikurang 7C akan menghasilkan solusi yang tak hingga, di mana setiap bilangan bulat berbeda untuk C menghasilkan solusi yang berbeda pula. Penyederhanaan bilangan. Misal kita akan menyederhanakan R sama dengan 179.703.941 per 215.237.573. PBB dari pembilang dan penyebut 215.237.573 sama dengan 179.703.941 ditambah 35.533.632 PBB 215.237.573 179.703.941 sama dengan PBB 179.703.35.533.632. Maka 179.703.941 sama dengan 35.533.632 dikali 5 ditambah 2.035.781. 35.533.632 sama dengan 2.035.781 dikali 17 ditambah 925.355 2.035.781 sama dengan 925.355 dikali 2 ditambah 185.071. 925.355 sama dengan 185.071 dikali 5 ditambah 0. Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 185.071 akan kita dapatkan pecahan yang sudah disederhanakan. 179.703.941 per 215.235.573 sama dengan 185.071 dikali 971 per 185.071 dikali 1163 sama dengan 971 per 1163. Metode yang baru saja kita lakukan disebut dengan algoritma Euclid. Algoritma Euclid dan persamaan Diophantine. Contoh, 7X ditambah 18Y sama dengan 208 untuk mencari PBB 7,18.
18 sama dengan 7 dikali 2 ditambah 4. 7 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 3. 4 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 0. Penyelesaian. 1. Andaikan persamaan awal Diopantin 208 diganti dengan 1. 7x ditambah 18y sama dengan 1. X sama dengan 1 dikurang 18y per 7 sama dengan 12y ditambah 1 dikurang 4 per 7. A sama dengan 1 dikurang 4y per 7. Y sama dengan 1 dikurang 7a per 4 sama dengan min A ditambah 1 dikurang 3a per 4. B sama dengan 1 dikurang 3a per 4. A sama dengan 1 dikurang 4b per 3 sama dengan min B ditambah 1 dikurang B per 3. B sama dengan 1 dikurang 3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperoleh solusi, kita harus kembali memasukkan B sama dengan 1 dikurang 3C. Kita peroleh X sama dengan negatif 5 ditambah 18C dan Y sama dengan 2 dikurang 7C adalah bilangan bulat sembarang. Persamaan tersebut tidak memiliki solusi jika X dan Y positif. Oleh karena itu, ketika melakukan hitungan PBB menghasilkan 1. Kita telah melakukan banyak perhitungan Diopantin AX tambah BY sama dengan 1. Jadi, jika kita dapat melakukan algoritma Euclidean, kita hampir tidak melakukan perhitungan melainkan hanya melakukan sedikit aritmatika pada koefisien yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persamaan di mana 1 digantikan dengan bilangan bulat sembarang C. Kemudian menggabungkan semuanya. Dengan menggabungkan bentuk di atas, namun dengan bentuk yang sudah paling sederhana, akan diselesaikan persamaan Diopantin yang lain. Misalnya, pada suatu pet shop harga tikus $5, kumbang $3, dan jangkrik 10 sen. Jika 100 hewan telah terjual dan total penerimaan $100, ada berapa tikus, kumbang, dan jangkrik yang terjual? Penyelesaiannya, jika R, G, dan C adalah banyaknya tikus, kumbang, dan jangkrik, maka persamaannya R ditambah G ditambah C sama dengan 100. 5R ditambah 3G ditambah 0,1C sama dengan 100. Untuk mengubah persamaan di atas menjadi bilangan bulat yang koefisien, kita dapat mengalihkan keduanya dengan 10. R ditambah G ditambah C sama dengan 100. 10R ditambah 10G ditambah 10C sama dengan 10.000. Kurangkan persamaan pertama dan kedua, maka akan diperoleh hasil 49R ditambah 29G sama dengan 100. Karena PBB 49 dan 29 adalah 1 dengan algoritma Euclidean, 49 sama dengan 29 kali 1 tambah 20. 29 sama dengan 20 dikali 1 tambah 9, 9 sama dengan 2 dikali 4 tambah 1, 2 sama dengan 1 kali 2 tambah 0. Kemudian menghitung PBB 49 dan 29 dengan P ubah I, J, K, dan 1 sebagai bilangan bulat dari pecahan. R sama dengan 1 kurang 29G per 49, I 1 kurang 20R per 29, J sama dengan 1 kurang 9I, K sama dengan 1 kurang 2J per 9, I sama dengan 1 kurang K per 2, G sama dengan 1 kurang 49R per 29, R sama dengan 1 kurang 29I per 20, I sama dengan 1 kurang 20J per 9, J sama dengan 1 kurang 9K per 2, K sama dengan 1 kurang 2I. Jadi, R sama dengan negatif 13 dan G sama dengan 22 adalah solusi untuk 49R tambah 29G sama dengan 1. Untuk mendapatkan solusi parsial, kalikan dengan 900 sehingga R sama dengan negatif 11.700 dan G sama dengan 19.800. Solusi umum persamaan awal menjadi R sama dengan negatif 11.700
ditambah 29K dan G sama dengan 19.800 dikurang 49K. Kita mencari nilai tak negatif untuk R dan G. Jika 11.700 dibagi 29, maka dihasilkan bilangan antara 403 dan 404. Jika K sama dengan 404, maka nilai R sama dengan 16 dan G sama dengan 4. Bilangan 404 didapat jika K sama dengan 403 atau K sama dengan 405, maka R dan G negatif. Karena ada 100 hewan, maka C sama dengan 80 dan R sama dengan 16 dan G sama dengan 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.